Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 24 September 2024. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Katakan, Yesusku sangat baik. Apapun keadaan kita terima, tetap katakan Bapa kita, Yesus sungguh sangat baik. Sebab Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Tidak bisa diukur apa karya Tuhan dengan apa pendapat kita. Tidak bisa. Karena Dia punya hak penuh. Seringkali kita berdoa meminta sesuatu, kalau Tuhan belum berkenan, belum menjawabnya, bukan berarti Tuhan yang salah. Tapi karena Dia Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha segala-galanya. Dan belajar kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Belajar kita sabar. Belajar kita untuk menanti waktunya Tuhan. Seperti pada waktu ada perjamuan di Kana, terjadi suatu peristiwa di mana kekurangan anggur sampai kehabisan anggur. Maria Ibu Yesus minta kepada Yesus, tolong karena ini kekurangan anggur, bahkan kehabisan anggur. Apa jawab Yesus? Saatku belum tiba. Tidak bisa kita mengatur Tuhan, tapi biarlah kita bisa kerjakan, menanti waktunya Tuhan dengan sabar dan terus berdoa. Tapi tetap katakan, Yesusku sangat baik. Sebab Dia Maha Agung, Maha Sempurna, Maha segala-galanya. Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Sebelum kita berpikir, Dia sudah tahu. Karena Dia Maha segala-galanya. Katakan, Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik. Amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang telah ku terima dari-Mu Bapa. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, Yesusku sungguh baik, Bapakku Yesus, amin, haleluya, Engkau sungguh sangat-sangat baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu, amin. Kasih karunia tak terkatakan, sungguh ku naikkan syukur, amin, haleluya, buat hari yang Kau. Hari ini adalah hari yang sangat baik. Tiap hari adalah sangat baik, karena tiap hari bersama dengan Engkau Yesus, amin, haleluya. Ku serahkan semua hidupku hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Ku persembahkan hidupku, pakailah hidupku ya Tuhan, amin, haleluya, ya Tuhan, amin, haleluya. Punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, amin, haleluya, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang yang Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ku bersyukur. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Bapa. Ku persembahkan hidup ini untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku persembahkan hidupku, pakailah Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Sucikan mulutku, hatiku, hati aku akan terima firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus kan selalu memperbarui hidupku dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Karena firman Tuhan katakan syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Amin. Terbukti nyata Bapak Ibu, saya tiap hari bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Ini bukti nyata kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah hidup di tanggal 24. Minggu depan bukan bulan September lagi. Perhatikan baik-baik. Minggu depan sudah 1 Oktober. Berarti suatu hari kelak semuanya dunia akan berakhir. Termasuk hidup di dunia ini akan berakhir. Selesai. Bukan selama-lamanya kita tugas di dunia, tapi hanya sementara. Biar hidup ini sementara. Jangan pergunakan hidup kita dengan sia-sia, tapi pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk selalu melakukan hal yang berkaitan dengan kerajaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Roma pasal 8. Puji Tuhan supaya selesai, supaya besok kita lanjutkan Roma pasal 9, saudara ya. Terus kita sidang firman Tuhan. Wah, besok masih ada ayat 31 sampai 39. Biar kita setia sama Tuhan ya. Biar hari-hari kita menantikan apa maunya Tuhan. Yang penting kita berjalan selaras dengan firman Tuhan. Jangan berbuat kedagingan. Biar kita minta sama Tuhan supaya perbuatan daging kita dimatikan dalam nama Yesus. Maka pentingnya kita mau selalu minta bersekutu dengan Tuhan. Minta selalu pimpinan Roh Kudus. Supaya dengan pimpinan Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kita untuk kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Saya mau baca Roma 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, penderitaan sekarang seperti contoh ya. Saya seperti ini, sebetulnya nggak disebut penderitaan saudara ya. Ini cuma contoh kecil saja. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam ini aja kan butuh waktu saudara. Saya tidak boleh waktu ini saya pergunakan untuk yang lain-lain. Sebab saya kalau pergunakan untuk yang lain berarti saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena saya mengutamakan pekerjaan Tuhan, mengutamakan kepentingan Tuhan, mengutamakan saya sesuai dengan firman Tuhan, maka saya tidak melakukan yang lain. Saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan lain. Selain saat ini, seperti saat ini, saya menyampaikan firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus atau Yesus sendiri. Yesus sendiri mati sengsara, tapi hanya 3 hari saudara. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Dan kemuliaan Tuhan dahsyat saudara. Rasul Paulus pernah mengalami penyengsaran
baik yang dimasuk penjara. Kesengsaraan Rasul Paulus tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan. Apalagi kemuliaan Tuhan bersama kita nanti selama-lamanya di sorga mulia loh saudara. Ya, kalau di dalam Injil Matius ya pasal 25 saya mau baca ya. Nanti Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Lihat ini. Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dahsyat nggak saudara? Nanti Yesus bukan datang biasa-biasa saja. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Dia datang sebagai raja segala raja. Dan semua orang nanti sudah akan menyesal. Kalau orang selama hidup di dunia ini tidak percaya Yesus, nyesal dia. Ya, tapi penyesalan nanti kemudian sudah tidak ada guna. Tapi saat ini kita berterima kasih kepada Tuhan. Dari saat ini Bapak Ibu bersama saya sedang menyongsong melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan sama Tuhan. Ya, yaitu biarpun kita kelihatannya penderitaan Bapak Ibu banyak Bapak di daerah wah banyak sengsara penderitaan. Tapi perhatikan sifatnya itu sementara saudara. Berapa tahun sih hitungannya kan 5 tahun. Berapa tahun atau berapa hari, berapa bulan, berapa minggu atau berapa tahun. Tapi tidak selama-lamanya. Tapi nanti kemuliaan bersama Tuhan selama-lamanya. Mereka dikatakan beritaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan. Apalagi Yesus nanti akan datang dengan segala kemuliaannya. Kita akan sama-sama dimuliakan Bapak Ibu. Ya, saya senantiasa dengan sukacita. Biarpun saya ini sederhana menyampaikan firman Tuhan pagi malam, tapi saya merasa sukacita karena apa yang kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Tapi kita tidak boleh berbuat dosa Bapak Ibu ya. Tidak boleh, saya nanya sudah melayani Tuhan berbuat dosa. Nggak laku, sudah tercoret itu, nggak bisa. Kita pelihara keselamatan dengan takut dan gentar. Dan kita taat. Itu Filipi pasal 12. Ayat 19, sebab dengan yang sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Benar, saat rindu. Saya merindu. Nanti anak Allah dinyatakan dengan segala kemuliaannya saudara. Ya, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Semua orang hidup di dalam dosa, kesia-siaan saudara ya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Amin, kita sudah dimerdekakan. Nanti kita akan masuk di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan ya. Sebab itu kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama merasa sakit bersama. Seperti saat ini kita rasanya mengeluh sakit bersalin ya. Seringkali kita punya pergumulan kok berat Tuhan. Ya, saya mendoakan orang yang masih sakit di rumah sakit tentu mereka ingin sembuh. Tapi kalau belum sembuh harus sabar. Harus menanti waktunya Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini setia sama Tuhan. Mau menantikan saatnya Tuhan. Bukan kita ini berkeluh kesah. Atau kita ini bersungut-sungut, jangan. Tapi selalu bersuka cita. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin. Kita menantikan pengangkatan, rapture Bapak ya. Kalau nanti rapture kata Tuhan, Filipi pasal 3:1, tubuh kita, pembebasan tubuh kita nanti akan diubah dengan kemuliaan Tuhan. Wow, tidak laku lagi tubuh yang fana, yang sakit, kena nyamuk bisa sakit ya, bisa kena COVID. Tapi nanti tubuh kita tidak bisa kena virus, tidak bisa kena monkeypox, tidak bisa karena tubuh kita dimuliakan sama Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 21 dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang bekerja menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Nanti kita diubahkan dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Maka dari saat ini mari kita mau setia sama Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Pengharapan itu bicara hal yang belum kelihatan. Sudah. Kalau sudah kelihatan bukan pengharapan. Sudah kelihatan. Tapi berharap rindu seperti surga berharap kita. Belum kelihatan. Tapi nanti akan terwujud. Berharap ketemu dengan Yesus. Saya selalu berharap ingin ketemu Yesus. Yesus yang Bapa yang sangat kita cintai. Justru pengharapan itu cinta kita makin bertambah-tambah.
kita mau setia, kita mau taat. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ini, mari kita menantikan dengan tekun. Seperti Bapak Ibu bersama saya. Ayo kita dengan tekun setia pagi malam. Dengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Amin. Kita masih manusia daging bisa lemah. Tapi yang besar punya penolong, yaitu Roh Kudus. Akan memberikan kekuatan buat kita. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu bahwa ia yang sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Mari, kita adalah orang-orang kudus. Kita ada Roh Kudus. Tuhan menyertai kita. Dan apa menjadi beban, problem, persoalan kita, Dia tahu persis. Maka dikatakan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita mau cinta Tuhan. Bagi mereka mengasihi Dia, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang dikerjakan Tuhan semua indah, baik, dan sempurna. Yang penting, Bapak Ibu cinta Yesus atau tidak. Tapi saya cinta Yesus sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetap Yesus. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini menjadi kerinduan dari Tuhan. Dari awal kita diciptakan serupa dengan Yesus, sampai nanti yang terakhir terpelihara sempurna. Nanti saya mau bacakan sebagai terakhir 1 Tesalonika, nanti saya mau baca setelah ayat 30 Bapak ya. Ayat 30, dan mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka juga dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka dimuliakan. Amin. Kita dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk dibenarkan. Dibenarkan suatu hari kelak kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Yang penting mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa, suatu hari kelak kita merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita satu persatu. Ya, untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Karena kita sudah tentukan dari awal menjadi serupa. Dan kita terpelihara sempurna. Saya mau kasih ayat. Ya, yang janji saya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kita minta sama Tuhan. Supaya Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Bersama saya. Ini menjadi kerinduan kita. Kita dipelihara kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita membangun persekutuan sehat dengan Tuhan. Selalu dekat melekat hati kita dengan Tuhan. Maka Tuhan pelihara. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, bagaimana berpelihara? Jauh kamu dari aku, kata Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Roh Kudus kan tuntun kita. Supaya roh jiwa kita, 3 unsur yang Tuhan berikan. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Tidak bercacat celah. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita didapati berkenan layak di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Dalam hidupku, amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau biarkan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, kita berserah total kepada Tuhan. Mari kita berjaga dan berdoa seperti 5 gadis yang bijaksana, selalu berdoa berjaga menantikan kedatangan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba, tapi yang jelas waktunya tiba, kita mau selalu dekat dengan Yesus. Seperti malam hari ini, kau selalu dekat dengan Tuhan, karena kasih Tuhan sempurna. Dan menjadi kerinduan kita bersama, supaya roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.